Marco. Shalom Pak Roy, silakan Pak Roy dan terima kasih. Shalom Bu Christine dan selamat pagi semuanya. Terima kasih. Apa kabar? Salam dari Bandung. Saya harap Anda semua baik-baik ya. Wah, tadi saya scroll pesertanya tuh kebanyakan wanita ya. Wah, tapi berarti banyak ibu-ibu yang semangat sekali ya untuk terus berdoa dan mendukung ya. Tapi saya berharap nanti juga banyak pria-pria yang bangkit. Tadi saya lihat ada Pak Elisa ya. Waduh. Pak Elisa yang saya kenal kemarin apa dari pertemuan yang sebelumnya. Selamat pagi juga Pak Elisa. Oke, eh, izinkan saya share screen. Oke, nah, oke sebentar. Nah, oke, apakah semuanya sudah dapat melihat layarnya? Bisa Pak, silakan. Oke, eh, jadi pagi ini topiknya tentang pentingnya musim dalam setiap kehidupan ya. Jadi bahwa hidup itu bergerak seperti musim. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, coba kita baca ayatnya dulu ya. Saya minta satu orang untuk bersuara lantang membacakan. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 12. Ya, benar ya Pak ya? Betul, betul. Wah, kalau gitu Si Sinda boleh dibantu Si Sinda. Suara saya hati saya. Silakan Si Sinda. Banyak berdoa tadi, Bu ya. Atau yang lain silakan yang sudah standby. Ya, Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1.000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi dan berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami mengulanginya. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Terima kasih, Bu Indah. Ya, kita melihat di sini bagaimana hidup itu begitu cepat ya. Cepat kalau tadi di ayat 6 dikatakan di ayat 5 dan 6 itu pagi berkembang, bertumbuh, kemudian petang itu sudah lisut dan layu. Jadi hidup itu cepat sekali dan orang Jawa bilang di dunia itu hanya seperti orang yang mampir untuk minum itu katanya ya. Jadi kenapa pengajaran ini begitu penting untuk kita benar-benar bijaksana karena ayat 12 tadi dikatakan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian maksudnya kita terus merefleksi hidup kita dari hari demi hari supaya kami itu bijaksana menggunakan hidup kita itu benar-benar untuk sebuah tujuan yang sesuai dengan kehendak dan misi Bapa ya. Jadi kalau kita mau melaksanakan misi Bapa kita perlu bijaksana mengelola hidup kita karena setiap musim dalam hidup kita itu berarti. Jadi kita perlu memahami irama-irama yang genting dan penting dalam hidup kita. Oke, nah hidup berjalan seperti musim dan
Ini kalau Bapak Ibu semua sebetulnya punya bukunya yang The World Needs a Father yang warna putih ini, eh, atau yang versi-versi sebelumnya ini ada di bab 3 ya. Di bab 3 ini bagian dari pengajaran training, tetapi ini sudah dibuat untuk bisa dalam sebuah sesi gitu ya. Jadi saya akan menyampaikan dengan cepat karena sebetulnya ini sesi yang harus diajarkan selama 2 jam. Karena kemudian dengan tanya jawab dan sebagainya. Tapi saya coba cepat. Jadi, nah, pengaruh manusia dalam kehidupan itu kalau kita melihat yang di dalam kotak itu adalah umur ya. Dari nol. Nah, ini eh, 0 sampai 6 itu adalah pengaruh ibu, kemudian 6 sampai 13 ya, 12 13 itu pengaruh ayah, kemudian kemudian dari umur 12 ke atas itu pengaruh teman. Dan kemudian di usia 18 sampai 21 kembali lagi pengaruh ayah, dan kemudian di 21 ke 25 pengaruh budaya. Ya. Nah, bagaimana anak itu atau kita manusia itu kalau tidak mendapatkan eh, hal-hal yang penting di dalam fase-fase itu akan pengaruh hidup kita juga. Tetapi pagi ini kita akan lebih belajar tentang fase-fase itu, kemudian apa yang terjadi dan apa kontribusi utamanya ya gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa fase. Ini kalau kita lihat 0 sampai 11 tahun ini adalah fase rumah. Kemudian nanti sesudah fase itu ada namanya fase pertemanan di sana ya. Fase rumah itu 0 sampai 11. Kemudian ada fase pertemanan itu berarti fase yang di usia eh, 12 tahun ke atas ya. Itu biasa disebut dengan fase petualangan kelompok. Kemudian sesudahnya ada yang namanya ya fase petualangan kelompok, fase fase pertemanan, sorry. Kemudian fase petualangan kelompok ya 12 sampai 18 tahun itu tadi ya. Nah, ini dampak teman sebaya. Itu sebabnya ayah dan ibu tuh penting untuk berdampak di dalam fase-fase ini ya. Eh, 0 sampai 1 ya, keintiman, kepercayaan anak belajar intim itu dari bagaimana ibu yang memberikan ASI ya. Jadi penting itu kalau ibu-ibu yang baru melahirkan itu ya, ada kecenderungan sekarang untuk mereka bilang karena saya bekerja tolong ASI saya disuntik aja supaya nggak bisa nyusuin. Nah, itu bahaya sekali sebenarnya. Karena mengejar karir kan. Jadi dia tidak mau nyusuin itu ya. Padahal ketika seorang ibu menyusui anak itu sedang menanamkan keintiman kepada anak tersebut. Dan anak kalau tidak mendapatkan itu, dia akan belajar, kalau dia mendapat dia akan belajar kepercayaan karena dia ada mendapatkan hormon oksitosin dari ibunya yang anak akan merasa bahwa oh saya akan diasuh oleh orang ini dan ibu akan memiliki tanggung jawab untuk oh saya akan mengasuh anak ini dan sebagainya. Saya nggak bisa jelaskan semuanya karena ini kan kita sesinya cukup pendek ya. Tetapi Anda dapat melihat bahwa dampak ibu dan dampak ayah di usia-usia itu begitu penting ya. Anak-anak itu kenapa ketika dia udah usia remaja dia menjadi anak yang mungkin oh kok susah diatur ya. Dia kemudian udah nggak mau dengerin kita lagi ya karena dia udah di usia tahun pertemanan kan 12 sampai 18 kan fase petualangan kelompok. Jadi di sana kita kalau lihat di slide sebelumnya adalah dia udah dalam pengaruh teman sebaya mereka gitu ya. Jadi itu pentingnya orang tua itu menanamkan dasar-dasar yang kuat di usia yang sebelum usia teman sebaya karena kalau identitas ya identitas tidak ditanamkan dari usia dini anak-anak kita akan mengambil identitas kelompok karena dia nggak jelas identitasnya makanya penting kita mengajarkan nilai-nilai dalam hidup mereka ya. Kayak pertemuan lalu saya udah bicara tentang nilai-nilai dan juga pertemanan ini bicara tentang identitas kan. Identitas masa kini kita adalah nilai-nilai pertemanan pilihan. Pilihan-pilihan yang kita ambil sesuai dengan nilai-nilai kita tentunya. Nah, ini yang penting. Nah, perlu menjelaskan mereka tentang seksualitas di usia dini ya. Kenapa? Kalau tidak dijelaskan, Anda tidak ingin anak-anak Anda akan belajar tentang seksualitas di internet ya. Saya yakin Anda tidak akan anak Anda belajar itu di internet.
karena itu bukan sesuatu yang seharusnya mereka belajar. Orang tua harus menjelaskan dari kecil bagaimana di umur contoh misalnya ya, ketika anak perempuan itu menstruasi pertama kali itu ibu itu harus orang pertama yang paling tahu dan menjelaskan bahwa dia sudah siap menjadi seorang ibu secara fisik ya, bukan secara apa secara emosi dan secara kedewasaan, tapi secara fisik dia sudah bisa hamil. Jadi mesti hati-hati. Sama juga dengan pria. Bapak-bapak mesti tahu ketika anak pertama kali mimpi basah, itu yang laki-laki terutama mimpi basah itu saat itu dia udah bisa menjadi seorang ayah secara biologis. Nah, ini perlu juga menjelaskan bagaimana menghormati wanita, bagaimana menyentuh dengan benar, bagaimana eh, apa eh, menjaga kesucian, keperawanan dan sebagainya. Itu itu yang menjadi tanggung jawab orang tua di usia-usia itu. Oke. Nah, tadi yang kita lihat di 25 tahun yang pertama yang ini adalah hal yang dasar. Jadi 0 sampai 25 ini adalah bagaimana kita menetapkan dasar kehidupan itu. Dan kemudian di usia 25 sampai 43, 43 ya, di sini itu berarti kita udah ada musim kesusahan di mana dia mulai bekerja, dia udah nyari duit, dia membangun keluarga, dia membangun rumah tangga, bahkan mungkin nyari udah mempersiapkan bagaimana rumah dan sebagainya. Kalau berkarir ya dia mulai mengerjakan karirnya dengan baik karena dia sedang mengejar sesuatu. Nah, sampai pada usia di 43 sampai 48 itu nanti ada yang namanya musim halftime atau paruh musim. Artinya orang itu udah sampai kepada musim di mana, oh saya udah dalam paruh apa yang sedang saya jalani gitu ya kira-kira ya. Dan di sana ada banyak shifting-shifting, ada banyak hal-hal yang mulai kemudian di diarahkan ulang. Dan kemudian masuk ke dalam musim kebermaknaan di usia 48 sampai 70 dan 70 ke atas itu udah finishing well. Tapi saya akan breakdown menjadi 10 tahap ya. Sebenarnya ada 10 tahap musim-musim dalam kehidupan. Nah, tadi kalau kita lihat yang gambar tadi dalam fase rumah ini ya. Di sini fase rumah, kemudian ini fase pertemanan dan ini sosial, fase sosial dan ini musim dia mulai bekerja. Kemudian 7 itu paruh musim, 8 musim di mana kita kebermanfaatan juga kita bagi dua. Di sini ada nomor 8 dan 9 dan kemudian finishing well sampai 10. Jadi nangkep ya Bapak Ibu, ini kita dalam 10 tahap ini saya akan dengan cepat saya jelaskan. Saya mohon maaf kalau mungkin ngomongnya agak cepat ya, tapi ya karena saya mesti uh, ngejar sedikit waktu, tetapi saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan sederhana. Oke. Nah, boleh sambil berdoa buat saya juga ya. Oke. Oke. Nah, oke, slide berikutnya kita lihat. Nah, jadi ada 10 tahap. Nah, yang kita lihat tadi dari gambar, tahap satu tuh Anda dapat baca sendiri. Saya udah berikan ke Ibu Vivin PDF-nya, jadi pasti udah dibagikan, saya yakin. Dan nanti juga dapat di, dipelajari sendiri ya. Tahun pemeliharaan, tahun pembentukan dalam tim, dan kemudian, nah setiap tahun-tahun, setiap tahap-tahap ini adalah hal-hal yang berbeda yang dihadapi. Nah banyak orang tua mungkin tidak tahu tentang mengapproach atau menghadapi tahun-tahun yang berbeda, atau bahkan kita sendiri mungkin yang udah usia sekarang gitu kayak saya sekarang udah di masa-masa tahun kebermaknaan ya karena saya udah 55 tahun gitu. Eh, ketika saya belajar ini kira-kira tahun 2016 oh, oh ternyata begini ya, ternyata begitu. Nah, paling penting adalah untuk kita memahami ini supaya nanti kita tidak ketika kita sudah di tahun-tahun tersebut lewat kemudian kita merasa aduh kenapa saya melewatkan semua ya, sayang sekali ya. Saya dulu nggak ngerti ya. Saya tidak tidak pernah mendapatkan pengajaran tentang ini.
Bersyukurlah kalau hari ini kita tahu, jadi di di tahap manapun kita berada, Bapak Ibu semua, kata Tuhan tidak ada yang terlambat gitu ya. Karena kita semua learner dan bersyukur itu semua kasih karunia, ya. Kasih karunia buat kita. Jadi jangan merasa saya baru tahu sekarang atau aduh saya terlewat, tetapi bersyukurlah untuk kita bisa memahami setiap tahap ini. Oke, jadi tahap pertama 0 sampai 5 tahun tadi, eh, tahap pemeliharaan ya. Ini emosional dasar untuk kehidupan dibangun melalui perawatan ya konsisten bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan dan membesarkan anak pasti tahu bagaimana proses ini perlewat ya, melewati proses ini, ritme kehidupan yang dapat diprediksi seorang anak mengembangkan rasa percaya, rasa aman, kapasitas dan keterikatan terhadap kita secara sehat. Eh, Kemudian ada rasa ingin tahu, mulai bertumbuh dan kemandirian dari awal didukung dengan lembut membentuk landasan yang kokoh untuk ketangguhan dan pertumbuhan mereka di masa depan. Nah, apa kontribusi utama di tahun ini? Ini adalah dampak ibu ya. Kalau ada ibu-ibu yang punya anak di bawah umur 5 tahun, ini ini penting sekali, yaitu bahwa ibu dan bapak ini tidak cuma ibu ya. Bapak terutama yang menciptakan lingkungan stabil untuk ibu dan anak. Jadi waktu istri saya dulu melahirkan anak yang pertama dan ya anak yang ketiga juga ya sama ya, saya mengambil banyak tanggung jawab. Waktu anak saya lahir tahun 99, saya bekerja jam 8 saya udah harus keluar dari rumah ya. Saya masih tinggal di daerah Pulau Mas waktu itu di Jakarta. Jam 4 pagi saya udah bangun, saya udah ya saat teduh segala macam, kemudian saya ambil tanggung jawab rumah, saya cuci cuci baju, saya masak di pagi hari supaya ketika saya bekerja karena tidak ada pembantu, istri bisa eh, dengan anak itu benar-benar fokus untuk ya nanti dia bangun nyusuin, memandikan anak dan sebagainya, ngurus. Jadi semua urusan rumah tangga yang seharusnya biasa dia kerjakan, saya udah kerjakan di pagi hari. Dan tinggal saya udah siapin semuanya. Ketika sore mungkin dia cukup mungkin masak makanan buat buat nanti kita aja ya. Tapi sebagian besar tanggung jawab saya udah ambil supaya supaya benar-benar ibu atau istri saya bisa fokus ngurusin anak saya karena dia memang keluar dari bekerja ya. Nah, dia memutuskan ketika kami punya anak, dia keluar dari bekerja ya. Secara ekonomi menurut saya itu berat karena waktu itu apa yang dia terima lebih besar dari saya ya. Jadi apalagi ketika dia memutuskan bekerja, berhenti bekerja dan mengurus anak, tetapi ternyata itu worth it. Ternyata itu sangat apa ya, sangat layak lah gitu ya karena dia merasa udah cukup semua dengan karir dalam pekerjaan dan dia mau mengurus anak. Dan ini bagus sekali. Dan jadi ada keintiman, kemudian ya kami bersyukur diperlengkapi dengan banyak training-training secara parenting waktu dulu. Jadi kami lewati dengan eh, ya walaupun masih terus trial and error tapi itu semua berjalan ya. Jadi buktinya hubungan anak-anak saya dengan ibunya itu cukup dekat gitu ya. Termasuk dengan bapaknya juga. Oke, puji Tuhan. Nah, kemudian tahap kedua ya, 6 sampai 11 tahun. Ini tahap di mana anak-anak bertumbuh melalui struktur arahan dan afirmasi. Jadi penting sekali kamu kamu jangan cuma sekedar kamu anak pinter ya gitu ya. Itu kadang-kadang itu kayak klise gitu ya. Tapi mesti jelas kalau kita melalui namanya afirmasi itu kan kita memberikan penegasan yang seperti apa ya membuat dia itu mengangkat dia, encouragement gitu ya. Jadi kalau kita bilang, wah kamu eh, bisa lakukan ini dengan lebih baik misalnya kalau dia buat kesalahan ya, jangan bilang ini salah tuh, jangan apalagi kata-kata negatif itu jangan sekali, jangan pernah kamu begitu aja nggak bisa bodoh gitu. Waduh, itu benar-benar satu satu kali negatif itu perlu diafirmasi dengan enam hal yang positif. Jadi semakin negatif untuk mereka, semakin banyak kita mikirkan kata-kata positif buat mereka. Jadi afirmasi yang positif itu penting sekali. Jadi eh, contoh kamu sudah melakukan ini dengan baik. Nah, kamu di usia kamu ternyata kamu bisa buang sampah pada tempatnya. Kamu sudah bisa meletakkan, kamu sudah bisa mengatur tempat tidurmu ketika kamu bangun itu. Nah, itu anak-anak
akan merasa benar-benar merasa dihargai dan merasa aman ya gitu ya. Dan kemudian eh, mereka perlu diajari untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang benar dan salah dan sebab akibat penting. Contoh misalnya dia eh, waktu kecil anak saya mau colokan listrik pakai apa namanya pakai gunting ya. Waduh. Nah itu waktu itu dengan serta-merta tangannya kita pukul gitu ya. Tapi dia kaget dan dia tahu bahwa oh ternyata ini akibatnya akan seperti ini gitu. Jadi kita ajarin dari kecil. Sejak itu dia tidak pernah melakukan itu. Nah, kita ajarin mereka tanggung jawab pribadi, empati, kompetensi sosial dasar itu di tahap-tahap ini. Membangun, nah ini penting hati nurani, nah, interaksi. Penting sekali orang tua tuh berinteraksi, menjelaskan norma-norma cerita sebelum tidur, menjelaskan nilai-nilai tadi ya bagus sekali. Jangan cuma diceritain cerita-cerita dongeng aja gitu, tapi cerita yang membangun nurani serta nilai-nilai luhur yang benar-benar punya value ya. Bible base itu penting. Cerita Alkitab kemudian kita ulang dengan nilai apa yang dia belajar dari situ itu penting sekali. Oke. Nah, kemudian tahu dampak ayah di usia 6 sampai 11 tahun. Ini afirmasi sekali lagi. Afirmasi itu membangun rasa keberhargaan yang unik Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Karena anak itu cenderung kalau usia walaupun usia segini, kalau dia sakit dia carinya ibu. Tetapi kalau dia punya sesuatu yang baik untuk di-share, kalau dia melakukan sesuatu dengan baik, dia mencapai pencapaian sesuatu gitu ya, pasti dia ingin ayahnya itu mengafirmasi dia, mengapresiasi dia gitu. Wah iya ternyata bagus ya. Nah, saya waktu kecil saya kurang mengalami afirmasi ini. Jadi saya waktu saya menjadi seorang ayah, ya itu berdampak buat saya tentunya ya. Jadi saya waktu saya bertumbuh saya nggak punya rasa percaya diri gitu. Apakah saya sudah melakukan dengan baik? Dan mungkin kalau ada orang memuji saya tuh malah saya curiga ini ada maksudnya nggak gitu ya. Nah, jadi penting dari kecil dia diafirmasi. Mohon maaf bentar. Ditegaskan, wah kamu bagus sekali. Nah, ayah di usia ini berperan penting untuk mengafirmasi anak ya, supaya itu membangun dia punya self esteem ya, rasa keberhargaan, rasa rasa percaya dirinya yang secara positif, bukan rasa kepedean, bukan tapi rasa percaya diri yang positif. Nah, kemudian realitas spiritual juga mulai dibangun di sana oleh ayah. Tadi kan contoh Tuhan itu dari anak di usia 6 tahun itu didapat dari gambaran seorang ayah. Jadi kayak kalau ayahnya itu pribadi yang suka mukulin istrinya, nah anak kan melihat bahwa Tuhan itu pribadi yang kejam. Nah, kalau ayahnya begitu mengasihi istrinya, anak akan mendapatkan kompleks rasa aman di mana dia melihat bahwa Tuhan itu pribadi yang begitu kasih. Jadi Bapak-bapak semuanya Anda adalah gambaran Tuhan secara secara apa ya? Secara fisik terhadap anak-anak Anda. Jadi hati-hati kata-kata apa yang kita ucapkan pria-pria terhadap istri itu dilihat anak waktu dia masih kecil itu menggambarkan Tuhan terhadap mereka. Jadi kalau Anda sebagai representasi Tuhan, Anda tidak bisa menggambarkan itu dengan benar. Mereka akan mendapat konsep tentang Tuhan itu salah. Jadi nggak heran kalau nanti di usia remajanya mereka kemudian mempertanyakan tentang Tuhan gitu ya. Pendidikan seks tadi udah saya bahas juga, singgung, perlu diberikan sejak dini. Ya, jadi orang tua yang pertama-tama mesti mengajarkan ini. Jangan merasa itu tabu gitu ya. Kalau wanita pasti dengan ibu, kalau pria dengan eh, bapaknya ya, jangan dibalik. Nah, itu penting supaya mereka belajar itu dari orang tuanya. Kami dulu tabu gitu ya, ngerasa tabu. Saya pernah waktu saya kecil dengar iklan ada satu obat gitu ya, obat namanya apa saya lupa tapi di situ dibilang datang bulan tidak cocok gitu ya. Terus saya dengar dari radio kan, kemudian saya nanya sama ibu saya, "Eh, Mami, itu datang bulan tidak cocok tuh apa sih? Kamu saya dimarahin. Padahal saya nggak tahu datang bulan itu mungkin saya pikir waktu saya kecil mungkin pergantian bulan ya, pergantian bulan untuk dari Februari ke Maret kemudian dia nggak enak badan atau gimana. Tapi
Saya nanya itu, ibu saya marah. Nah, karena saya nggak tahu dan bapak saya juga tidak menjelaskan juga tentang itu apa gitu. Saya baru tahu ternyata itu mulai wanita ada siklus haid setelah saya SMA saya baru tahu. Kemudian keterampilan mengatur emosi. Ya, emosi, ya, emosi berarti bicara tentang apa? Perasaan. Ya, dibutuhkan. Karena apa? Di usia ini kan dia masuk nanti akan masuk ke usia pertemanan sesudahnya ya. Jadi dia akan banyak mengalami tekanan dari eh, begitu masuk ke lingkungan yang baru dan ini perlu dia diajarin bagaimana dia mengatur emosi itu ada ada empat ya. Kecerdasan emosi ada empat, mengetahui tentang emosi diri kita dan kemudian bagaimana mengelolanya, kemudian mengetahui emosi orang lain atau kelompok, dan kemudian bagaimana mengelolanya. Kemudian sekali lagi identitas ya, mesti dijelaskan. Nah, identitas di situ sebelumnya saya udah jelaskan kan pertemuan sebelumnya identitas kita satu, identitas utama kita apa? Kita anak Allah. Kemudian identitas kedua kita adalah kita pribadi yang unik dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu itu ada yang kita bisa filter ya. Ada yang nggak bisa kita filter. Bahwa kita lahir sebagai pria, kita lahir dari suku apa itu nggak bisa kita filter. Tapi pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan masa lalu kita bisa filter dan kita harus move on dari itu. Kemudian eh, identitas bicara tentang nilai-nilai, pilihan, dan pertemanan tadi yang saya udah bahas juga. Oke, tahap tiga ya tadi ini masih terus 12 sampai 18 tahun ya. Di ini usia petualangan kelompok seharusnya atau usia tim ya. Jadi coba katakan usia tim. Ya. Di sini anak-anak belajar masuk ke dalam hubungan sosial yang lebih dalam lagi. Anak-anak muda mulai masuk dan dibentuk dengan ikatan teman-teman sebayanya. Ada perubahan peran dan meningkatnya intensitas emosional karena udah ada interaksi dengan orang lain ya. Mereka belajar ya, mengelola ketertarikan dan kita ajarin mereka bagaimana menetapkan batasan dan juga menghadapi dinamika kan perubahan-perubahan yang kompleks maksudnya yang nggak cuma simpel gitu banyak hal karena ada banyak orang banyak banyak latar belakang dan juga banyak banyak hal-hal yang berbeda di dalam kelompok sosial mereka. Kita perlu berempati dan mengajarkan benar nilai-nilai dalam hidup mereka. Waktu anak-anak saya umur segini, saya membantu mereka dengan memilihkan teman juga gitu ya. Jadi orang-orang yang kita bukannya sombong, tetapi kita harus eh, berteman dengan orang yang tepat kan. Saya percaya Raja Wali berteman dengan Raja Wali dan pemenang berteman dengan pemenang. Jadi kalau orang bilang bahwa kami memang homeschooling kan, banyak orang bertanya, nanti bagaimana anak? Kamu itu sosialisasi bagaimana? Kamu jadi nggak punya teman. Anak saya akan menjawab langsung seperti ini, karena dia udah diajarin. Dia akan jadi atau tante. Sosialisasi itu ada dua, yang primer dan yang sekunder, yang utama dan yang kedua. Yang pertama di dalam keluarga sosialisasi yang benar. Yang sekunder itu pertemanan. Dia akan jawab seperti itu. Nah, apakah dengan memiliki teman yang banyak itu akan lebih baik dengan orang yang temannya lebih sedikit? Belum tentu. Jadi, teman banyak, tapi kalau teman-teman itu tidak berguna, anak-anak Anda akan dipengaruhi oleh hal yang tidak berguna juga kan? Tetapi kalau punya teman-teman yang tidak sebanyak mereka, tetapi teman-teman yang membangun mereka, itu baik, lebih bagus. Jadi saya tidak sedang bilang bahwa, oh nggak boleh bergaul sama ini itu, enggak. Tetapi secara secara alamiah kita akan tahu kita dapat bergaul itu dengan siapa aja gitu ya. Kita pasti males kalau bergaul dengan orang yang wah isinya cuma gossiping aja gitu ya. Bukan true worshipper tapi true gossiper gitu ya. Orang yang gosip terus orang yang ngomong tentang dirinya sendiri terus itu pasti juga males kan. Nah, kita senang berteman atau bersahabat dengan orang yang sama-sama membangun, sama-sama bisa mengisi. Nah, ini penting. Jadi jangan cuma mengandalkan banyaknya teman, tetapi mesti eh, melihat bahwa pertemanan yang
yang saling mengisi itu lebih penting, dan pertemanan yang saling menajamkan ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya itu alkitabiah, jadi sangat penting sekali yang seperti itu. Pastikan kalau dia masuk ke lingkungan yang tidak senilai, mungkin beda kepercayaan, bahwa anak-anak kita sudah memiliki dasar yang kuat untuk tidak mengambil identitas dari mereka, tetapi dia justru yang memberi warna identitasnya yang meradiasi atau mempengaruhi lingkungannya. Ini penting ya. Jadi ketika anak-anak kita masuk di sekolah, di yang anak-anak SMP terutama udah masuk pertemanan itu benar-benar ibu dan bapak mesti kasih empati buat mereka. M- Mesti terus dukung bahwa apa yang mereka alami itu kalau satu terjadi itu seperti dunia runtuh buat mereka. Tapi buat kita, aduh itu hal sepele. Tetapi itulah dunia mereka tidak sebesar kita waktu itu ya. Nah, kita mesti berempati mengajarkan mereka supaya mereka bisa bertumbuh di dalam gejolak perubahan itu. Oke, kontribusinya sekali lagi ini masih perkembangan seksual ya, karena anak-anak itu udah mulai ada hormon testosteron di sini ya. Jadi itu udah mungkin udah ada yang mimpi basah atau ada yang mulai mengalami menstruasi. Tentu fisik juga berubah kan. Orang kalau testosteron itu keluar tuh kan sebenarnya untuk membantu perkembangan otot. Jadi ini anak ini udah bisa, kalau secara olahraga, kalau saya pelatih olahraga, jadi anak ini udah bisa latihan fisik ya. Nah, itu gunanya itu untuk membantu otot. Tapi satu hal yang lain, testosteron itu juga menyangkut dengan seksual ya. Nah, jadi anak-anak ini perlu diproses secara sehat. Bagaimana mengajarkan mereka, mendidik mereka supaya mereka, nah, apalagi sekarang mudah sekali ya Bapak Ibu ya, tinggal pencet di layar itu mereka akan belajar sesuatu, melihat sesuatu yang kita tidak perlu membahas di sini, tapi itu berbahaya sebenarnya. Oke, tahun pembentukan tim tadi saya sudah katakan tentang tim, dibutuhkan keterampilan berhubungan. Jadi ini tahun yang seperti itu penting sekali untuk mereka belajar tentang keterampilan berhubungan. Ya, sosial mesti diajarin. Banyak anak itu nggak diajarin sama orang tuanya. Saya sering ketemu ya, kalau mereka bawa anak gitu ya, tidak dikenalkan, misalnya ketemu sama kita, tidak diajarkan om, tante, menyapa, kayak gitu tuh nggak diajarin. Kadang-kadang ya kita sih ya sudah kita diam saja lah ya. Tapi itu kan setiap rumah tangga berbeda. Eh, tapi penting ya untuk menghormati orang yang lebih tua. Oh ini om ini dulu di teman papa atau teman mama itu perlu dijelaskan ke mereka. Untuk kalau kalau kita ke gereja ya, ajarkan anak kita ketika dia salaman kepada orang tatap matanya. Gitu ajarin itu keterampilan relasi karena ada banyak anak nggak diajarin, bahkan eh, saya melihat udah usia 9 tahun gitu ya, tidak pernah berani untuk menyapa orang gitu. Nah, ini terjadi Bapak Ibu semuanya. Saya tidak sedang apa ya mengada-ada, tapi memang tidak diajarkan. Jadi dari kecil harus kebiasaan. Eh, Semua anak kami terbiasa ketemu kalau ke gereja ketemu penatua apa semua mereka menyapa mereka ya. Saya ajarin mereka apa ya, budaya budaya yang benar adalah menghormati. Caranya apa? Mungkin dengan ketika salam kepada orang, me- kalau belum kenal nyapa namanya ya, nyapa om, tante, nama saya ini. Ketika salaman kepalanya menunduk, menunjukkan rasa hormat eh, itu gestur ya yang kita ajarkan anak-anak itu belajar, dan banyak orang-orang melihat bahwa oh beda ya gitu ya. Saya tidak sedang memuji keluarga saya, tapi di lingkungan saya mereka bisa lihat bahwa anak-anak kami beda, itu aja. Ya karena kalau saya mengajarkan ini kemudian anak saya nggak beda, itu saya mengajarkan teori aja kan. Nah, kemudian ya proses pemrosesan emosi di usia 18 12 18 ini penting sekali karena proses emosional ini terjadi ketika ada tekanan dari kelompok ya. Anak saya ketika masuk dalam usia kelompok waktu umur 13 14 tahun itu juga mengalami masalah ini ya. Jadi kami harus, aduh itu sempat masa-masa yang berat buat kami, kok ini anak hamba Tuhan kok mengalami mempertanyakan Tuhan gitu.
Nah, di usia itu. Tapi sekarang berbeda gitu ya, karena kita ikut ikut apa ya, mengalami proses itu bersama-sama dengan dia. Ikut di mana menemani, bahkan kami tidak malu untuk semua di tempat kami isi isi tes ya, isi tes. Kami punya teman apa eh, seorang apa eh, dokter kejiwaan ya, nggak apa-apa untuk tahu tentang emosi ini kita seperti apa sih gitu ya. Kadang orang malu kalau ke eh, psikiater itu dianggap bahwa kita orang gila, tapi setiap orang itu punya gejala kejiwaan sebetulnya. Nah, tergantung tingkatnya seperti apa, tapi nggak usah malu, kita perlu tahu gitu ya. Ini untuk kita semua. Oke, dan kemudian keterampilan memimpin perlu dikembangkan di rumah. Semua anak kami diajarin bagaimana nyapu, pel, buang sampah, pergi beli, diajar semua bisa ya. Misalnya jadi mereka itu kalau sekarang keluar gitu ya, mereka sedang ke satu tempat atau ke supermarket atau kemana, pasti nanya ke mamanya atau ke saya, di rumah apa yang kurang? Mau titip nggak? Nanti saya belikan. Atau eh, dia lagi ada meeting di sebuah kafe mana, ini ada ini loh, ada kue enak nih mama, menurut papa perlu nggak? Kayak gitu. Jadi ada inisiatif ya, kepemimpinan, tapi dimulai dari kecil bagaimana memimpin. Karena anak kami beda 5 tahun masing-masing, jadi nomor satu bisa belajar untuk memimpin adik yang di bawahnya 5 tahun kan, dan kemudian anak 5 tahun mimpin adiknya lagi. Kita ajarin seperti itu. Jadi di rumah udah kita biasain dari kecil memimpin, tanggung jawab masing-masing semua ya. Terutama bangun tidur itu apa make up, dia punya bed apa tempat tidur ya harus rapi, kamar harus rapi. Oke. Melangkah keluar dan mandiri berarti ini udah mulai bekerja ya. Ya, saya juga ada 2 anak yang di usia ini ya. Eh, Kemudian dia anak pertama saya berarti udah nggak tinggal serumah sama kami karena dia udah tinggal bekerja kan. Jadi meninggalkan struktur keluarga tapi ya masih sering kadang-kadang pulang di weekend kan. Dia tapi juga bekerja tapi studi dan kemudian membangun usaha juga. Nah, tentu dinamika dalam keluarga berbeda ya. Eh, di sana ketika di dunia nyata dia banyak cerita bahwa apa yang dia dapatkan dari keluarga dulu sangat berpengaruh ya. Bagaimana dia mengelola anak buahnya, bagaimana dia mengelola orang-orang yang berbeda keyakinan, dan bagaimana mengelola orang-orang yang lebih tua. Tetapi sebenarnya dia eh, anak saya engineer dan banyak mengawasi teknisi kan, yang tentu secara umur lebih tua, tetapi mungkin secara ilmu berbeda ya. Nah, ini bagaimana dia dealing dengan itu tanpa eh, anak saya sering cerita bagaimana bisa menangani orang yang lebih tua tanpa meruntuhkan egonya mereka. Nah, itu pengalaman yang buat dia berharga sekali karena bagaimana dia mendapatkan pertemanan tanpa meruntuhkan martabatnya mereka kan. Walaupun secara keilmuan mungkin anak saya lebih ngerti daripada orang yang mungkin lulusan SMP begitu ya. Saya nggak merendahkan orang yang lulusan SMP, tapi maksudnya gini, secara secara keahlian, skill ya, skill. Setiap orang punya kecerdasan masing-masing, tapi dalam hal teknik gitu ya, mungkin anak saya karena belajar lebih dalam dalam teknik tertentu, tentu dia lebih lebih pandai dalam hal itu daripada orang yang tidak mempelajari secara keilmuannya gitu. Jadi maksud saya seperti itu. Dan pola pikir mulai tajam, kebiasaan muat mereka, dia belajar tanggung jawab, mengelola resiko ya, bagaimana risiko karena mereka belajar mengelola uangnya kan. Eh, Uangnya mereka tanam di mana, dan kemudian itu bagaimana ya. Eh, Kami mengajari anak-anak dari kecil bagaimana untuk hemat dengan uang, gitu. Karena apa ya? Karena eh, mereka diajarin dengan uang saku mereka dari kecil itu untuk tidak tidak hambur. Jadi tidak mereka harus cuma tidak tidak sekedar ditabung, tetapi saya cari orang yang ahli untuk investment gitu. Nah, teman yang pinter gitu investment, saya minta dia ajarin anak-anak saya dari kecil. Walaupun mungkin waktu itu masih nabungnya 100.000, 200.000 gitu ya. Tetapi dari kecil mereka udah tahu, oh anak saya cerita, oh kalau orang lain yang seusia dia senang beli Starbucks gitu ya.
Tapi kalau dia lebih senang beli esbak. Esbak itu berarti sahamnya, beli sahamnya. Mungkin beli harganya berapa berapa ribu gitu kan. Oh, cerita, wah saya senang Pak hari ini saya untung 25.000 waktu dia masih SMA ya. Oh dari ini. Tidak berjudi Bapak Ibu semuanya. Kalau ngerti berarti tidak berjudi karena dia udah diajarin cara oh tapi dia waduh saya yang salah ya saya kemarin nggak beli yang ini jadi saya nggak dapat keuntungan yang lebih baik misalnya seperti itu diajarkan dari semenjak muda walaupun saya bukan orang ahli ekonomi tapi saya minta orang-orang yang ahli untuk mengajarkan anak saya nah ini kontribusi utamanya. Tapi jelas identitas saya selalu tetap masih. Nah, 19 ini sampai 21 kan dia kembali ke tahun ayah. Jadi anak-anak yang saya waktu usia ini mereka deket. Tapi sampai sekarang anak-anak saya masih dekat sama saya. Jadi kami sering bekerja bareng ya. Kami senang untuk meeting bareng, apa lakukan bareng. Tadi kami masih nilai keluarga kami kan yang ke, keempat adalah family bonding. Jadi itu masih kita lakukan ya. Sorry, yang ketiga ya. Itu masih family bonding jadi ikatan kuat. Terus eh, nanti bisa dibaca saja tapi tujuan eh, dan ini usia-usia di mana Anda membahas antara nafsu dan kasih. Masuk nafsu, ya, karena dia udah usia pasti udah ada calon mungkin ya anak pertama saya udah ada calon karena mungkin dia sebentar lagi pasti akan menikah gitu ya, entah 1 2 tahun lagi. Tapi kita mesti mengajarkan tentang bagaimana hubungan yang sehat kepada mereka. Dan itu kan memang dari kecil ya udah diajarkan ya apa yang boleh dan tidak boleh sementara mereka menjalanin karena udah sama-sama dewasa. Ketika anak saya umur 21 tahun, saya membuat sebuah upacara bagaimana mentahbiskan dia sebagai pria dewasa yang saya memandang dia sebagai rekan kan. Jadi saya berbicara dia sebagai orang dewasa. Dan lebih banyak saya membahas dengan dia itu eh, sebagai rekan ya. Jadi dia juga dapat masukan dari saya termasuk dalam pekerjaannya, dalam hubungannya ya, juga dari mamanya juga. Oke. Nah, ini tahap kelima. Aduh, kita separuh udahan ya. Aduh, waktu kita udah sebenarnya kurang banget. Saya mohon izin kalau ada sedikit lewat ya Bapak Ibu semuanya ya. Nah, saya cepat aja. Nah, ini tahun kinerja, ya, ambisi pesat. Mereka mengejar sesuatu dan mereka membangun karir, membangun kemitraan, membangun kehidupan, tanggung jawab banyak dan ritme kehidupan mereka makin cepat ya. Nah, tantangan utamanya adalah mempertahankan integritasnya di tengah tekanan dan belajar tetap megang tujuan hidup, komitmen, kedisiplinan di tengah tuntutan dunia yang nyata. Ya, ini seperti ini ya. Ada yang masih umur ini ya seperti ini, mengelola tanggung jawab ya, pekerjaan, keluarga, keputusan hidup, vokasi. Vokasi itu berarti keahlian ya, bertajam karir dan penguasaan, keterampilan dan keahlian ya. Komitmen relasional, hubungan pernikahan kalau udah menikah, persahabatan dan dalam komunitas, misalnya dalam kompak-kompak, dalam gereja dan sebagainya. Ini yang mereka hadapi ya. Ada komitmen dalam pernikahan, persahabatan dengan teman-teman sebelum menikah ya, atau dengan teman yang kemudian setelah sama-sama menikah dan komunitas dalam dalam kelompok ya, gereja, entah dalam pekerjaan dan sebagainya. Kemudian ada mulai mengatur ulang lagi tuntutan yang tinggi dan dari kepentingan-kepentingan. Wah, saya harus mengejar ini karena anak udah mulai punya kebutuhan, anak kuliah, anak sekolah ya, belum kuliah ya di umur 34, anak sekolah dan saya harus nabung dan sebagainya. Penguasaan diri dan pengembangan diri, membangun disiplin atau mengakumulasi sebanyak mungkin pengalaman dan pencapaian. Jadi di tahun-tahun ini orang perlu tetap terus belajar untuk mengembangkan diri juga dan juga penguasaan diri tentu dong. Karena ada banyak arah yang menuntut mereka untuk mereka itu kemana-kemana, tetapi dia harus memastikan arah yang tepat buat dirinya. Oke, nah ini tahun pencapaian, tahun 36 sampai 43. Musim ini udah mulai terlihat hasil-hasilnya ya. Pasti sudah beda ya. Di musim ini mungkin saya waktu itu udah membangun keluarga, saya udah membangun pelayanan juga. Saya sudah menekuni satu bidang dan kemudian udah ya secara fisik rumah mungkin udah ada,
kemudian eh, apa ya, ritme keluarga udah jalan dan sebagainya. Nah, tapi ada terus dorongan untuk mulai berprestasi. Saya mau membangun ini, membangun itu ya. Kemudian ini yang saya kejar. Nah, di masa-masa ini mungkin kalau kita nggak apa ya, nggak aware gitu ya, ada godaan terus untuk membangunnya sehingga mungkin ada prioritas-prioritas yang bisa kita tinggalkan ya. Nah, contoh kalau membangun karir terus bagaimana dengan keluarga gitu ya, bagaimana dengan anak-anak dan istri gitu ya. Fokus ya karir ini semakin mempertajam keahlian. Di usia ini saya udah mulai mempertajam keahlian saya di dalam melatih. Jadi mungkin saya di tahun-tahun ini saya mendapatkan lisensi pertama saya melatih ya di tahun ini mungkin. Kalau dulu melatih secara otodidak, kemudian ikut kursus kepelatihan dan mulai ikut kursus training, mulai bicara di depan banyak orang gitu ya. Nah, eh, terutama di dalam kelompok di sepak bola kalau saya mulai ngajar di kelompok kecilnya gitu ya dan sebagainya. Nah, di kemudian ini muncul hasrat baru ya di masuk ke usia 40-an tuh muncul kepanikan dari kesuksesan, dorongan untuk terus meraih pencapaian, mulai bersaing dengan kerinduan akan makna yang lebih dalam. Ya terus kita pengen mencapai sesuatu tapi juga untuk mencari arti hidup yang lebih dalam itu seperti apa sih itu. Nah, ini yang terjadi di usia-usia itu. Bapak Ibu mungkin kalau ada yang usia ini perlu direnungkan ya. Ya. Ada banyak tantangan dan pertumbuhan, tapi juga itu sebenarnya kalau kita jalani akan memperkuat karakter kita. Nah, jadi ada 3 hal bisa menjalani hidup di usia ini, yaitu satu dengan ketidakpedulian, ya di sini bisa lihat eh, gambarnya, kemudian ya udahlah menyesal, aduh salah ya sudah sedikit kepuasan, apatis, menghindari ya mungkin karena malu ya atau status quo buat orang-orang yang mungkin tidak mengalami keberhasilan seperti yang diharapkan ya. Atau orang yang sudah berhasil secara finansial dia mulai mengejar kesenangan dan melalui harta benda dan pengakuan yang dia punya gitu ya. Atau pengaruh, ya, transformasi orang lain. Kemudian, nah saya mungkin saya tidak menyesali untuk masa yang lalu ya karena sudah kasih karunia berbeda ya. Tetapi saya juga tidak orang yang dilimpahkan harta berlimpah gitu seperti orang-orang lain gitu ya. Itu bukan mungkin kasih karunia saya bukan, tetapi saya peduli dengan pengaruh. Jadi saya mau hidup saya itu seperti obor yang nantinya habis terbakar ketika saya menyerahkan ke generasi berikutnya. Jadi saya lebih senang mentransformasi, itu sebabnya saya mengajar keluarga saya dulu, kemudian saya mengajar orang lain untuk kemudian saya menjadi pengaruh buat orang lain. Terutama di pelayanan yang saya jalani sekarang, pelayanan olahraga dan pelayanan dunia membutuhkan seorang ayah ya. Jadi eh, dengan melakukan pengaruh, saya berfokus pada transformasi orang lain. Contoh sekarang bagaimana saya mentraining banyak orang di dalam dunia kepelatihan untuk mereka tidak saja menjadi pelatih tapi figur ayah. Kedua, menjadi orang yang melakukan amanat agung. Jadi kami udah melakukan training itu dan dari kurun 2002 sampai 2025 ini kita udah melatih sekitar 104 orang, 4 pelatih yang dari 104 pelatih itu ada sekitar 1.390 anak yang dilatih mereka. Setiap minggu mereka bersama-sama dengan mereka. Jadi dengan melatih 101 orang ini saya berdampak buat 1.300-an anak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Anda mesti mikir lebih besarnya. Memang kita tidak berdampak secara langsung kepada mereka, tetapi ketika kita melatih pelatih-pelatih itu dengan nilai-nilai, dengan cara yang benar, dengan bagaimana bahwa tidak sekedar melakukan olahraga, tapi ini tentang bagaimana melakukan amanat agung, dan itu akan mempengaruhi. Dan ini yang saya merasakan kepuasan di sana. Bahwa saya sudah melakukan bagian saya. Mungkin ada orang yang bagiannya di panggung, dikenal orang, di TikTok terkenal, tapi itu bukan bagian saya. Itu sebabnya saya tidak terlalu di sosial media.
Saya tidak terlalu juga mengejar untuk apa namanya berkhotbah di hari Minggu karena memang bukan bukan panggilan saya. Saya lebih mengalami senang kalau saya ada di dalam training karena bisa ada interaksi dan kemudian ada pengaruh yang saya bisa lakukan berulang-ulang karena saya akan ketemu terus ya. Kalau training kan akan bertemu lagi karena ada follow up ya. Oke, ini paruh musim. Nah, sekarang paruh musim berarti orang berpindah dari yang sedang maksudnya apa ya sedang memikirkan ulang ya. Saya di usia yang benar nih tahun mungkin ke tahun 45 saya ya. Saya itu memikirkan apa yang saya sudah tulis di tahun 2005 gitu ya. Saya tulis itu saya pengen punya sebuah fasilitas lapangan olahraga yang besar gitu ya. Lapangan olahraga ukuran internasional, kemudian ada tempat untuk training, ada lapangan indoornya, ada kafenya, ada tempat menginapnya, dan semua itu terjadi di tahun 2014. Jadi ketika di usia itu saya ngerasa saya aduh ini semua sudah terjadi Tuhan mosok saya udah harus mati aja gitu kan karena udah terjadi kan jadi kemudian ada tantangan baru jadi kemudian kemudian saya setelah membantu membangun itu semua saya pamit ya dari tempat itu di 2017 saya pamit saya mengerjakan sesuatu yang lain lagi gitu jadi sebuah tantangan yang sekarang saya kerjakan jadi bagian musim kedua dalam hidup saya dan saya bersyukur saya bisa terlibat lebih di pelayanan dunia membutuhkan seorang ayah dan juga di pelayanan di sepak bola ya, melatih para pelatih. Dan ini di tahun paruh musim saya. Mungkin Anda juga akan mengalami, eh, atau mungkin Anda nggak sadar sudah mengalami gitu ya. Nah, ini reorientasi berarti orientasi ulang kan, merenungkan secara mendalam, bertanyakan asumsi-asumsi masa lalu, kemudian apakah saya akan menjalaninya. Dan tentu ini harus kalau suami istri harus sepakat ya sama istri ya. Saya merasa kalau saya tidak melakukan itu, saya nanti akan menyesal waktu itu. Saya pikir begitu. Ya udah nggak apa. Kalaupun itu salah nggak apa-apa kan. Tetapi kalau saya nggak lakukan ini, saya akan menyesal. Saya berpikir seperti itu. Dan saya berdoa dan kemudian benar-benar, oh itu padahal di 2017 itu udah posisi enak banget ya. Secara secara semuanya saya udah settle gitu. Tapi ketika merintis ulangnya, saya baru menyadari bahwa Tuhan menciptakan saya untuk menjadi perintis biasanya. Di Abalov dulu waktu di tahun 91 saya dengan teman-teman ikut merintis pelayanan di sound system dan sebagainya. Kemudian akhirnya dihandle dengan Pundi Sarfat dan sebagainya. Tapi awal-awal saya ikut terlibat. Kemudian pelayanan olahraga dengan GNB dan sebagainya saya ikut terlibat juga. Kemudian saya berpindah ke Bandung dan di Bandung saya merintis lagi ulang dan kemudian saya pindah lagi dan sekarang saya di musim yang berbeda di dalam halftime yang berbeda. Nah, jadi itu saya melihat ya, gitu. eh ada jeda strategis di mana kami berdoa, kami memikirkan, ya ya, karena saya tidak berpikir bahwa tujuan dari hidup istri saya itu hanya untuk mendukung tujuan saya, karena dia juga punya panggilan spesifik kan. Jadi kami harus mengatur itu bersama-sama. Jadi ketika kami menjalani itu, akhirnya bisa sama-sama istri juga tetap dengan apa yang dia percaya bahwa Tuhan berikan pada dia dan kemudian saya juga percaya ya. Dan apapun yang saya lakukan sekarang itu ada kaitannya dengan tujuan yang sedang saya kerjakan ke depan gitu ya. Dan ini yang diajarkan itu sebabnya eh, mentor, pelatih kehidupan kita itu penting sekali. Jadi kalau nggak ada mentor, nggak ada teman, nggak ada orang-orang yang di sekeliling kita itu akan membuat kita mudah salah. Ya, apakah saya salah? Pernah? Ya, sering, Bapak Ibunya. Salah dalam kehidupan pernah juga mengalami. Saya mungkin akan cerita di bab yang lain. Nah, tapi saya sadar bahwa saya harus membangun legacy. Saya harus membangun legacy ketika saya sudah dipanggil Tuhan pulang. Saya apa yang saya sudah pekerjakan di dunia ini kan saya harus bertanggungjawabkan kan. Jadi itu yang saya pikirkan terus-menerus. Apakah saya sudah sesuai dengan desain saya gitu ya. Ketika Tuhan desain saya, apakah saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Itu lebih penting daripada mengejar saya harus dapat uang berapa ya gitu ya. Ya uang itu penting Bapak Ibu semua karena nggak ada uang nggak ada amunisi untuk menjalani
eh, operasional sehari-hari, tapi yang utama adalah bagaimana apakah kita sudah sesuai dengan desain yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya mungkin tidak perlu perpanjang dengan pertanyaan ini, tapi karena waktu ya, jadi kemudian tahun-tahun signifikansi. Ada orang yang mungkin dalam tahun ini ya, tahun ini tahun kebermaknaan ya, usia 40, berapa tadi? 49 sampai 58 ya. Nah, saya di tahun ini, jadi saya merasa bahwa setiap hari itu begitu bermakna. Kalau saya dikasih Tuhan hidup di hari ini berarti masih ada tanggung jawab ya. Jadi memprioritaskan makna bukan posisi. Jadi di usia ini udah banyak harus terus melatih, melatih, menginvestasikan bagi generasi penerus. Saya sedang membangun tim di beberapa kota di Palembang, Jakarta, Bandung dan juga di Kota Batu dan juga di Pulau Sabu gitu ya. Orang-orang yang akan terus menjalankan apa gerakan yang sedang kami bangun. Jadi kalau saya mungkin dipanggil pulang, gerakan ini harus terus berjalan kan. Jadi saya investasi dan juga kepada anak-anak saya bahwa anak-anak saya menjadi misionaris tetapi misionarisnya lewat usaha mereka lewat apa yang mereka lakukan mereka menjadi orang-orang yang mendukung pekerjaan misi dan eh, ini tahun signifikan jadi bahwa saya merasa bahwa tahun itu makin cepat ya hari-hari makin cepat dan saya terus berdoa dan istri itu hanya untuk ketemu orang yang tepat ngomongin yang tepat supaya kami nggak banyak salah gitu ya. Kalau banyak salah kan berarti harus muter jauh gitu ya. Kayak kita di Jakarta kalau salah jalan muternya jauh dan itu bikin lama lagi gitu. Jadi benar-benar nah banyak orang mungkin nggak bisa melihat itu. Kadang kita juga kesel sama atau dikeselin sama orang itu. Kok kamu ke sini kamu nggak mau ketemu kami? Padahal waktu itu begitu cepat gitu ya. Jadi kita benar-benar eh, mengejar itu untuk benar-benar bisa efektif lah kadang-kadang gitu dan ya jadi tapi tetap penting kejernihan kita ya kejernihan itu dari firman Tuhan itu biasa untuk mengetahui apa yang penting dan apa yang tidak jadi perlu terus dilatih nanti discernment kan bahasa Inggrisnya itu hikmat untuk mengetahui dan terus kita berdoa untuk Roh Kudus memberdayakan kita supaya hikmat dan visi jangka panjang visi hidup kita apakah Bapak Ibu semua udah ada punya visi dalam keluarga Anda itu penting sekali. Karena kalau tidak ada ini, dasarnya mau apa jalan gitu ya ke depan. Ya, jadi ini yang dijalani. Kemudian tahun membimbing. Istri saya karena dia 6 tahun lebih tua dari saya, dia masuk tahun ini dan dia banyak memberi masukan kepada saya. Nanti kamu di usia saya, kamu akan mengalami ini gitu ya. Jadi eh, dia waktu membaca yang ini dia bilang bener banget ini ya. Perspektif damai, memberi keterangan oleh pengalaman. Jadi sekarang mulai eh, berfokus lebih kepada apa ya solitude-nya dia, dia apa merenung dan lebih mau hidup yang lebih tenang gitu ya. Kemudian dia tidak senang untuk mengajar di depan orang, tapi lebih kepada personal-personal. Jadi banyak membimbing orang, tetapi secara one on one seperti itu. Kemudian dia juga menciptakan ruang agar orang lain dia bertumbuh ya dia di usia ini memang usia di mana dia banyak memberi peluang saya untuk saya ayo Roy kamu explore lagi sesuatu yang kamu dapat explore untuk kamu temukan lagi apa sebenarnya nggak cuma itu kan kamu kan nggak cuma olahraga aja kan coba kamu temukan apa yang selain di pelayanan apa yang membuat kamu bisa revive atau kamu dibangkitkan kayak gitu ya. Saya banyak menemukan hal baru dalam hidup saya yang membangkitkan semangat saya karena ketika saya udah banyak tekanan, kemudian saya ada stress reliefnya lah gitu ya, dan memberdayakan orang lain, mendukung dan eh, Rina banyak mendukung dan perkuat saya dalam hal jadwal tentunya, kemudian mendukung dalam pelayanan dia orang yang struktur, jadi membantu saya membuat struktur dalam pelayanan kami lebih jelas gitu ya. Oke, kemudian musim warisan terakhir nih, tahap 10. Nah, di sini sorotan dunia mulai meredup, Bapak Ibu semua yang udah usia ini. Nah, tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan Anda semua, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi kehadiran Anda justru bicara lebih kuat gitu ya. Hidup itu bergeser dari melakukan menuju menjadi. Tidak
hanya to do tapi to be gitu ya, menawarkan kasih karunia, kisah-kisah hidup yang membangkitkan apa ya berkat buat orang-orang gitu dan ketenangan. Dan ini bicara tentang warisan, bukan sekedar warisan secara jasmani ya, tapi warisan tentang kebaikan, tentang apa ya, legacy lah ya, apa yang Anda bangun, apa yang Anda sudah bentuk dan Anda mau bagikan tuh kepada orang lain. Dalam musim terakhir yang penuh dengan kerapuhan ini, kematian mengundang pada penyerahan diri. Mungkin saya juga sekarang udah mengalami masa-masa itu, mikirkan nanti, udah memikirkan itu dari sekarang gitu. Ketika saya nanti apa eh, meninggal itu, kira-kira apa ya saya yang akan tulis supaya nanti orang bacakan. Saya udah berpikir itu karena eh, saya harus menuliskan itu ya. Saya harus menulis khotbah di hari kematian saya kan gitu untuk orang lain bacakan gitu untuk jadi berkat gitu. Nah, eh, itu udah mulai terpikir juga dalam hidup saya. Nah, ini jadi di orang-orang yang pribadi-pribadi yang di usia ini menjadi lebih penting daripada melakukan. Jadi kemudian menghargai kehadiran bukan hanya prestasi. Jadi Anda di sana itu, kehadiran Anda pun bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Jadi saya dulu waktu di Speed Plaza ketemu dengan saya sering banyak bantu di kebaktian yang dulu namanya lansia atau ya, apa kebaktian apa, saya lupa namanya. Tapi ketemu opa-opa, oma-oma yang di usia ini benar-benar eh, saya apa ya merasa bersyukur bahwa aduh, mereka di usianya mereka pun masih tetap Tuhan pelihara dan saya harus tetap ikut Tuhan seperti mereka gitu ya. Nggak meninggalkan Tuhan di usia mereka yang sudah senja. Kehadirannya penuh kasih, menawarkan baikan. Jangan menjadi seperti ini ya, Bapak Ibu, yang makin tua makin kayak anak kecil yang waduh rewel gitu bukan. Tapi kisah hidup dan ketenangan itu yang kedewasaan. Nah, makanya perlu ya pengaruh ya pasti bicara tentang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Berkat perpisahan, meninggalkan damai bukan sekedar harta benda, itu penting. Jadi itu perlu dipikirkan juga dari sekarang dan mengakhiri hidup dengan baik, berserah dengan kepercayaan, rasa syukur dan kekuatan yang hening. Lebih sorotan kan udah nggak ada, jadi lebih banyak ini reflektif gitu ya, masa-masa reflektif. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu semua yang eh, saya bisa bagikan dan jangan sampai Anda membuat pertanyaan ini pada hidup Anda ketika Anda sudah melewatinya. Aduh, kenapa saya melewatkan itu ya? Aduh, sayang sekali ya. Waduh, anak-anak sudah nggak bisa di ini lagi karena apa? Dulu saya tidak menanamkan. Aduh, sayang sekali. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, tapi ya terus hadapi kehidupan ini dengan penuh eh, ucapan syukur, bahwa ucapan syukur itu pintu kepada hal-hal yang Tuhan akan lakukan suatu karena kita menyadari bahwa hidup kita hanya bergantung pada Tuhan. Amin. Ah, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Ya, terima kasih.